Sahabat, saya akan bercerita tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Namanya Barkh al-Aswad, kekasih rahasia Allah, yang menempati makom keakraban dengan Tuhannya. Ceritanya, Bani Israel dilanda kekeringan yang cukup lama. Sholat mohon hujan sudah dikerjakan berkali-kali. Nabi Musa pun bahkan ikut turun tangan. Berkali-kali sholat dan doa dihaturkan, tapi tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Dalam situasi yang cukup genting dan penantian yang lama akan kapan datangnya turun hujan, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, doa Bani Israel tidak akan aku kabulkan karena mereka telah gelap oleh perbuatan dosa. Mereka berdoa kepadaku tapi tidak dibarengi oleh rasa syukur dan mereka merasa aman dari makarku." Kemudian terjadilah negosiasi antara Nabi Musa dengan Allah. Negosiasi pun berhasil. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Silahkan engkau temui salah seorang hambaku, wahai Musa, yang bernama Barkh. Pintalah dia agar mau keluar untuk berdoa minta hujan. Niscaya dengan doanya aku akan mengabulkan." Kemudian Nabi Musa berjalan mencari orang yang bernama Barkh al-Aswad. Kepada setiap orang, Nabi Musa bertanya di manakah ia bisa bertemu Barkh. Tidak ada yang tahu siapa Barkh al-Aswad. Ternyata ia bukan orang yang terkenal. Tampaknya Barkh adalah hamba yang sengaja sembunyi dari riuh rendah kerumunan manusia. Setelah cukup lama mencari, Nabi Musa bertemu dengan orang yang dicarinya. Nabi Musa berjumpa dengan Barkh al-Aswad di suatu tempat yang jarang dihuni oleh manusia. Kulitnya hitam. Kemudian di antara kedua mata Barkh terdapat debu bekas ia sujud. Ia mengenakan selendang berukuran lebar yang dibelitkan ke leher. "Sudah lama aku mencarimu," kata Nabi Musa. "Kumohon engkau mau pergi bersamaku untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan." Kemudian Barkh al-Aswad pergi bersama Nabi Musa. Tiba di tempat, Barkh al-Aswad melantunkan doa yang cukup aneh di telinga Nabi Musa. "Wahai Tuhan, pantaskah engkau menurunkan kebijaksanaan seperti ini? Apa sih yang engkau hasilkan dari bencana ini? Apakah kekuasaanmu telah berkurang? Ataukah angin telah membangkang kepadamu sehingga ia tidak mau tunduk kepadamu? Ataukah kekuatanmu telah sirna? Atau malah engkau amat sangat marah kepada orang-orang yang berdosa? Bukankah engkau telah menjadi maha pemaaf sebelum menciptakan orang-orang yang berdosa ini? Bukankah engkau yang menciptakan rahmat dan menebarkan kasih sayang? Ataukah engkau malah takut kehilangan sesuatu sehingga terburu-buru menimpa siksa?" Belum selesai Barkh berdoa dengan kalimat-kalimat yang aneh, hujan pun turun dengan deras. Merasa ada yang aneh dan tidak enak di hati, Nabi Musa pun bermaksud mengajarkan sopan santun bagaimana cara berdoa yang baik. Lantas Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Barkh al-Aswad menertawakanku 3 kali sehari.
Sahabat, demikianlah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dialog hamba dengan Tuhan dapat terjadi karena ada transformasi kesadaran yang menindih setiap manusia. Transformasi itu bisa berbentuk Allah sebagai Dia, dan dalam cerita di atas, Nabi Musa bertransformasi pada posisi Allah sebagai Dia. Yang kedua, Allah sebagai Aku. Transformasi komunikasi ini bisa kita temukan pada diri Nabi Isa. Dan yang ketiga, Allah sebagai Engkau. Nabi Muhammad SAW adalah tauladan bagi kita bagaimana membentuk pola komunikasi dan kesadaran dialogis Allah sebagai Engkau. Munajat seorang hamba sebagaimana dilakukan oleh Barq al-Aswad adalah kesadaran Allah sebagai Engkau. Ada kedekatan, terjalin keakraban antara kita dengan Engkau. Sejauh atau sedekat apa keakraban itu terjalin bergantung pada sejauh dan sedekat apa kita dengan Allah. Mengengkaukan Allah berarti menjadikan dirinya sebagai mitra dialog. Di mana dan kapan dialog itu terjadi dan dapat kita jalin? Ketika Allah hadir dan duduk bersama hamba-hambanya yang sakit dan lapar. Lapar perutnya, lapar ilmunya, lapar keadilan, lapar kesejahteraan.